Selanjutnya kita akan bahas mengenai histogram. Salah satu manfaat terbesar dari histogram ini adalah memberikan gambaran bentuk distribusi data. Dan biasanya histogram ini digunakan sebagai awal dalam pencocokan distribusi. Dan dalam penyajiannya kita sangat akan terbantukan jika kita sudah menulis atau membangun terlebih dahulu yang namanya tabel distribusi frekuensi. Setiap frekuensi nanti akan dipresentasikan oleh satu segi empat atau rectangle yang akan ditaruh di dalam atau di atas sumbu X atau sumbu mendatar. Seperti halnya tadi kita menentukan banyak selang pada saat membangun tabel frekuensi, maka kita juga bisa menggunakan aturan Stargess untuk memberikan rekomendasi berapa banyak panjang selang tersebut. Contoh, pada data nilai tes matematika 100 siswa tersebut, kita sudah memperoleh akan bisa membangun histogram dengan 8 banyak kelas. Perlu diingat kembali, ini tidak wajib, namun bisa kita jadikan acuan. Nah, sebelumnya kita sudah memperoleh bahwa tabel distribusi frekuensi dan kita akan petakan nilai-nilai pada tabel tersebut ke dalam bentuk histogram. Di mana tadi kita punya selangnya adalah 194 sampai 211, 211 hingga 228 dan seterusnya. Perlu diingat bahwa meskipun terjadi irisan 194, 211, 228, maka harus diputuskan di titik mana 200 yang menjadi apakah batas atas masuk ke bagian bawah atau batas bawah yang masuk ke bagian atas. Dalam arti kata, untuk kategori 194, 211 di selang pertama, maka nilai 211 itu masuk di selang pertama. Nilai 228 masuk di selang kedua, 211 tidak masuk di selang kedua, dan seterusnya. Dan ini haruslah bersifat konsisten. Kita dapat memperhatikan bahwa sumbu vertikal atau sumbu Y merupakan frekuensi dari nilai data tes siswa tersebut. Kita dapat melihat bahwa nilai tes siswa kita cukup kecil dinilai, frekuensinya cukup kecil dinilai yang kecil. Sedangkan dinilai yang besar pun juga tidak terlalu banyak. Terjadi penumpukan di sekitar rata-rata atau sekitar pusat dari datanya. Dan kalau kita lihat apabila bentuknya diperhalus bisa saja memiliki bentuk distribusi yang simetris. Di sisi lain, apabila kita tidak ingin mengikuti bentuk atau saran dari aturan Stargess ini, maka kita bisa menggunakan bentuk lain. Misalkan, saya ingin mempunyai panjang selang yang bentuknya lebih rapi atau lebih terpola, misalkan hanya 10. Misalkan dari 190, 200, 210 dan seterusnya. Sehingga jika demikian maka kita akan memiliki kurang lebih ada 15 interval. Sehingga bentukan tadi yang cukup panjang, yang panjangnya interval itu adalah 15 menjadi lebih banyak lagi begitu. Sehingga dalam hal ini kita akan memiliki bentuk distribusi yang lebih rapat untuk setiap intervalnya. Dalam kasus ini kita bisa lihat sedikit terjadi perbedaan bahwa untuk beberapa kelas terjadi penurunan. Akibat yang sebelumnya dia adalah digabung. Oleh karena itu, kita bisa memilih mana yang lebih baik kita gunakan. Pada prinsipnya, kedua bentuk histogram ini memiliki bentuk yang berkumpul di tengah atau kecenderungan akan memiliki bentuk distribusi yang simetris. Pilihlah grafik yang memberikan informasi bentuk distribusi yang lebih banyak. Selanjutnya yang kita bahas adalah diagram batang daun. Dalam hal ini, batang atau stem merupakan mirip dengan grup data pada histogram. Sedangkan daun mirip dengan frekuensinya. Stem menunjukkan digit pertama yang terpenting yang ada dalam bilangan yang membentuk harga data, sedangkan daun merupakan digit di belakangnya. Penulisan harus konsisten terurut dari daun, misalkan kiri ke kanan menunjukkan yang paling kecil hingga yang paling besar, batang dari atas ke bawah menunjukkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dengan stem leaf ini kita dapat melihat nantinya bentuk distribusi, nilai datum mentah, statistik terurut, sehingga dapat mudah dihitung nantinya. Sebagai contoh, data tes bidang matematika sebelumnya, misalkan kita mengikuti aturan Stargess bahwa terdapat 8 kelas. Nah, dalam hal ini kita ingin membuat
Pengelompokan untuk batang adalah mulai dari 18, 20, 22 hingga 32 dengan pertimbangan bahwa dari nilai minimum 194 hingga nilai maksimum 329 kita ingin membuat ia menjadi 8 kelas. Supaya bentuknya teratur, maka penambahan dari batang kita mulai dari 18 sebanyak 2 digit. Hati-hati dalam hal ini ketika kita ingin membuat kategori di dalam batang, maka saat membaca akan terjadi bahwa daun yang terdiri dari digit di belakang dari data kita, misalkan 4, 6 masuk kategori 18. Padahal dalam data kita nilai sebelumnya itu adalah 194, 196. Dalam hal batang daun yang seperti ini akan menjadi kesulitan melihat bahwa nilai 194, 196 karena yang terlihat adalah batangnya 180 menjadi 184 dan 186. Perlu diingat bahwa membangun batang harus diperjelas keterangannya apa. Apabila kita membuat 18, 20 hingga 32, batang itu adalah satuannya dikali 10. Artinya 18 dikali 10, kemudian daunnya adalah 10 pangkat 0 dikali dengan 10 pangkat 0. Berarti 4 dikali 10 pangkat 0, berarti 4 menjadi satuan. 180 ditambah 4 menjadi 184. Namun hati-hati yang saya sebutkan tadi, nilai sesungguhnya adalah 194. Dengan kata lain, 18 ini sesungguhnya mewakili nilai 18 dan 19. Untuk 20 yang diwakili adalah 20 dan 21. Dan seterusnya. Apa yang dapat disimpulkan dari sini? Ketika kita memaksa bahwa pengkategorian dari batang itu menjadi sesuai dengan aturan Stargast menyebabkan ada beberapa informasi yang salah arah atau misleading begitu. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan pengklasifikasian yang lebih jelas untuk batang tersebut. Misalkan tadi kita sudah memiliki bentuk diagram batang daun apabila kita memiliki data nilai tes matematika dari 100 siswa sebagai berikut. Dan kita bisa membaca bahwa diagram batang daun bisa melihat data asli. Namun dengan pengklasifikasian batang 18, 20, 22 dan seterusnya ini apakah sudah memberikan bentuk yang sesungguhnya dari datum kita? Perhatikan untuk barisan yang pertama dengan kelas 18 tersebut kita akan bisa membaca sebagai nilainya bisa jadi 184 atau 186. Apakah ini betul? Jika kita lihat ke data asli kita di atas, bahwa nilai yang terendah itu adalah 194 dan 196. Dengan kata lain, kita tidak menemukan nilai 184 maupun 186. Oleh karena itu, pengklasifikasian diagram batang daun dengan 18, 20 dan seterusnya untuk batang ini cukup bisa menyesatkan. Oleh karena itu, kita bisa membangun diagram batang daun yang baru dengan pengklasifikasian yang lebih detail. Sebutlah 19, 20 hingga 32 sebagai klasifikasi diagram batang daun untuk batangnya. Dengan kata lain, kita memiliki daun dengan menyalin satu persatu data asli kita, yaitu nilai terendah adalah 194, nilai berikutnya 196, selanjutnya adalah 207 dari klasifikasi kedua, 207, 208 hingga 209. Dengan memperhatikan bahwa batangnya dari 19 hingga 32, batang dikali 10 dan daunnya dikali 10 pangkat 0. Dan kita menemukan nilai maksimumnya adalah 329. Di bawahnya sebelumnya adalah 327 dan sebelumnya 320 pada baris terakhir. Dengan kata lain, daun-daun ini membantu kita melihat nilai yang sesungguhnya dari data. Kemudian untuk kolom terakhir kita bisa lihat bahwa pada baris pertama ada 2 nilai, pada baris kedua ada 3 dan dijumlahkan menjadi 5, baris ketiga ada 6 sehingga dijumlahkan menjadi 11 dan kumulatifnya hingga menjadi 100.
Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa diagram batang daun selain memperhatikan bentuk atau mempertahankan bentuk data asli, juga membantu kita untuk mengurutkan data dan juga membantu kita untuk menghitung statistik terurut yang terkait nantinya. Nah, selanjutnya jika kita merotasikan bentuk dari diagram batang daun kita berlawanan arah jarum jam, maka kita akan menemukan seperti halnya kita memperoleh histogram dan bentuk distribusinya akan terlihat. Selanjutnya adalah box plot. Box plot atau yang dikenal sebagai diagram kotak garis atau kotak titik merupakan atau digunakan untuk menyelidiki distribusi tanpa menggunakan grup data seperti pada histogram dan diagram batang daun. Box plot ini terdiri dari datum, minimum, maksimum, Q1, Q2, dan Q3 yang disusun secara terurut dengan membentuk kotak. Sedangkan jika tidak ada pencilan, maka cukup 5 tersebut. Kalau seandainya kita memiliki pencilan, maka notasi khusus akan diberikan pada pencilan tersebut. Bentuk diagram kotak titik lebih kurang adalah seperti ini, bahwa dari nilai yang paling kecil yaitu minimum, kemudian kuartil bawah, kuartil 1, kuartil tengah, dan kuartil atas, ketiga ini akan dihubungkan oleh kotak. Sedangkan dari minimum tadi dihubungkan garis ke kotak, kemudian dari Q3 atau kuartil atas dihubungkan dengan satu garis ke nilai maksimum. Nah, apabila ada pencilan, misalkan kita memiliki 2 pencilan bawah dan 1 pencilan atas, maka pencilan akan ditulis secara pisah atau digambarkan secara terpisah dengan bintang. Dalam hal ini, kita harus memeriksa terlebih dahulu yang menjadi batas bawah pencilan maupun batas atas pencilannya. Sehingga Q1, Q2, Q3 tetap berada dalam kotak, dan kemudian nilai yang menjadi terhubung terakhir di bagian bawah disebut sebagai lower whisker yang bukan pencilan, dan upper whisker adalah nilai terbesar yang bukan pencilan. Sedangkan pencilan atas maupun pencilan bawah tidak dihubungkan oleh garis terhadap nilai-nilai data lainnya. Nah, apabila kita ingin menambahkan informasi tambahan, dalam hal ini rerata, maka diberikan warna yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya rerata bukan bagian yang harus ada dalam box plot. Dengan menggunakan box plot, kita dapat memperhatikan bentuk distribusi dari data kita. Perhatikan bahwa dari box plot kita bisa melihat dari box plot ini kita dapat melihat bahwa jarak antara kuartil 2 ke kuartil 3 adalah 25% data berada di sana. Rentangnya lebih sempit dibandingkan dari kuartil 2 ke kuartil pertama yang lebih panjang. Hal ini menunjukkan bahwa data kita secara keseluruhan lebih banyak mengelompok di daerah dari kuartil tengah ke kuartil atas dibandingkan di bawah. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan data kita banyak menumpuk di nilai yang lebih besar. Jika hal seperti itu terjadi, menunjukkan atau mengindikasikan bahwa data kita akan memiliki kemencengan negatif. Dari ketiga diagram atau grafik yang kita bahas, yaitu histogram, batang daun, dan box plot, kita dapat mendefinisikan kelemahan dan keunggulannya sebagai berikut. Misalkan dalam histogram perhitungannya cukup lama, kemudian nilai data tidak tampak. Sedangkan nilai data yang nampak hanya ada di batang daun. Baik histogram dan box plot sama-sama punya keunggulan untuk melihat bentuk distribusi. Khusus untuk box plot, kita bisa langsung melihat bagaimana posisi pencilan terhadap data kita. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.